Kalian sadar nggak? Mata uang nilainya turun dari tahun ke tahun. Sebagian kalian pasti tahu, dan sebagian lagi mungkin tidak tahu dan tak mau tahu. Contoh, di tahun 90-an, emas 24 karat dapat dibeli dengan harga Rp23.925 per 1 gram. Coba bandingkan, sekarang harga emas 24 karat 1 gram Rp949.000, itulah inflasi. Tahun 90-an, dengan uang Rp25.000, kita bisa beli emas. Di tahun sekarang, uang Rp25.000 cuma dapat gorengan. Begitulah kejamnya inflasi. Contoh lain, misal kita punya uang 30 juta. Uang tersebut kita simpan di rumah selama 20 tahun. 20 tahun kemudian, dikeluarkan untuk beli sesuatu. Memang nominalnya tidak berubah, tidak bertambah, dan tidak juga berkurang, masih tetap 30 juta. Tapi di sini ada yang aneh, kalau diteliti lebih mendalam ada yang berubah dari uang 30 juta tersebut. Ada yang tahu? Yang tahu tulis di kolom komentar. Sewaktu awal kita menabung 30 juta, pada masa itu jika beli tanah di kampung masih dapat dengan luas 100 meter. Setelah 20 tahun kemudian, kita bongkar lagi tabungan 30 juta tersebut untuk beli tanah dengan ukuran yang sama. Mungkin sudah tidak dapat lagi. Harga tanah mungkin saat itu sudah 100 juta untuk ukuran luas 100 meter, atau bahkan mungkin lebih. Daya beli uang kita 30 juta sekarang, dengan 30 juta 20 tahun ke depan, itu akan berubah. Jadi bagaimana cara mensiasati agar uang kita tidak terkena inflasi? Caranya gampang, kita harus investasi. Terus mau investasi apa? Ya banyak, ada deposito, obligasi, saham, dan banyak yang lainnya. Terserah kamu mau pilih mana. Untuk mencari tahu keuntungan investasi yang barusan, kita coba ulas satu persatu. Kita ngupas dulu deposito. Konsepnya bagaimana? Keuntungan atau bunganya berapa? Deposito itu kita nyimpan uang di bank, tapi ada jangka waktunya. Dan nggak bisa kita ambil kalau jangka waktunya belum tiba. Jangka waktunya bervariasi. Tergantung pilihan kita, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan bisa lebih. Misalkan kita punya uang 2 juta mau disimpan di deposito. Dengan deposito 2 juta pilihan banknya terbatas. Dari keempat bank besar di Indonesia, hanya Bank Mandiri yang bisa. Karena minimal deposito di Bank Mandiri 1 juta. Kalau BNI dan BRI minimal 5 juta. Sedangkan BCA minimalnya 8 juta. Sekarang kita hitung bunganya. Contoh, kita ambil bunga yang paling tinggi, yaitu 4%. Anggaplah kita ambil jangka waktu deposito 5 tahun. Maka uang 2 juta yang kita deposito akan menjadi 2.300.000 di tahun kelima. Kenapa bisa seperti itu? Cara hitungnya gini, kita punya 2 juta rupiah di awal, lalu kita masukkan deposito ke bank dengan bunga 4% per tahun. Berarti dalam setahun kita dapat bunga atau untung 80.000, lalu dipotong pajak 20% dari yang kita dapat. Berarti 16.000 rupiah. Jadi bunga bersih yang kita peroleh 64.000 setelah dipotong pajak. Maka saldo kita di tahun pertama 2.064.000 rupiah. Lalu tahun kedua, dimasukin lagi duitnya beserta bunganya. Begitulah sampai tahun ketiga, keempat, dan kelima. Sampai di tahun kelima uang kita tumbuh jadi 17%. Apakah nilai uang kita bertambah? Ya jelas. Sekarang obligasi. Tadi kita minjamin uang ke bank dalam jangka waktu tertentu yang dinamakan deposito. Sekarang kita minjamin uang ke negara atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Ujungnya tetap sama, kita akan dapat bunga. Tapi dengan bunga yang lebih tinggi dari deposito, sekitar 6% lah per tahun, dan pajak yang lebih kecil, sebesar 10%. Jadi jika uang kita 2 juta dibelikan obligasi selama 5 tahun dengan bunga 6% dan pajak 10%, maka di tahun kelima uang kita jadi 2,6 juta rupiah. Untungnya lumayan lebih dari deposito di bank. Yang terakhir saham. Saham bisa dibilang memberikan bunga paling besar di antara investasi lainnya, yakni 12% per tahun. Jika kita punya uang 2 juta, dan kita taruh di saham selama 5 tahun.
dengan keuntungan 12% per tahun, maka uang 2 juta kita tadi menjadi 3,5 juta rupiah. Itu kalau kamu milih saham perusahaan yang tepat. Jangan asal membeli saham. Kamu udah paham kan kenapa harus berinvestasi? Tentukan investasi masa depan kalian mulai dari sekarang. Cukup dulu video kali ini, kalian bisa ikuti channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.